Bab 218. 3 Permintaan Chelen Yu. Kekuatan Chelen Yu memang tidak hebat, namun pesona yang ia kembangkan membuatnya memiliki jaringan yang kuat. Eric Qin duduk di dalam mobil sambil menghubungi nomor ponsel Chelen Yu. Telepon berdering lebih dari selusin kali sebelum diangkat. Begitu dijawab, terdengar suara menggoda Chelen Yu. "Tuan Qin, aku baru ingin memberi selamat padamu. Tidak menyangka kamu akan menelepon." Chelen Yu terkekeh. "Mengucapkan selamat. Selamat apa?" Eric Qin tersenyum kecut. "Anda baru saja membunuh seorang Grandmaster senior, itu bagaikan matahari di siang hari." Banyak keluarga besar di kota B yang memiliki ketertarikan kuat pada nama asing Eric Qin. Chelen Yu tersenyum. Eric Qin tak menyangka namanya sudah tersebar di kota B. "Aku tidak tahu apakah aku harus senang atau khawatir." Eric Qin berkata tanpa daya, "Bicara urusan penting, aku ingin meminta bantuanmu." "Tuan Qin, silakan katakan," kata Chelen Yu. Eric Qin segera memberitahu Chelen Yu tentang kakek Su. Tetapi Chelen Yu jelas tidak mengetahui hal ini, yang cukup menunjukkan bahwa apa yang dilakukan keluarga Su sangat tertutup. "Apa yang Tuan Qin ingin istri muda ini lakukan?" Suara Chelen Yu begitu halus sehingga membuat orang mati rasa. Harus diakui bahwa hanya sedikit orang yang dapat menolak pesona Chelen Yu, tetapi Eric Qin adalah salah satunya. "Kamu tidak akan meminta aku pergi mengeluarkan orang, kan? Aku tidak memiliki kemampuan itu," kata Chelen Yu lebih dulu. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak pernah terpikir untuk membiarkan kamu pergi menyelamatkan orang. Aku hanya berharap agar Nona Yu dapat melakukan segala cara untuk memastikan keselamatan kakek Su, sehingga dia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Jika perlu sogokan, aku akan memberikan kamu uangnya." Chelen Yu terdiam lama. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas sedikit. "Tuan Qin, kamu mungkin tidak tahu kekuatan keluarga Su. Dengan melakukan ini, artinya kamu melawan keluarga Su." Dia terdengar sepertinya menolak saat mengatakan ini, tetapi kenyataannya dia dengan jelas sedang membahas persyaratan. Eric Qin juga tidak berbicara omong kosong padanya, dan hanya bertanya, "Aku tidak akan menggunakan kamu secara gratis, apa yang kamu perlu aku lakukan, terus terang saja." Chelen Yu terkejut, "Apapun boleh." "Ya, selama kamu bisa melakukannya, aku bisa menyetujui apa saja," kata Eric Qin dengan sungguh-sungguh. Chelen Yu tertawa 2 kali, dia berkata setengah bercanda dan setengah serius, "Lalu bagaimana jika aku nafus dengan tubuh kamu?" Mendengar kata-kata ini, Eric Qin hampir mengeluarkan seteguk darah tua. Finola Su duduk di sampingnya. Eric Qin memandang Finola Su tanpa sadar, dan seperti yang diharapkan, wajahnya agak tidak sedap dipandang. "Nona Yu, berhentilah bercanda," kata Eric Qin buru-buru. Chelen Yu menghela nafas dan berkata, "Hei, Tuan Qin selalu tidak terima cinta dari orang lain. Orang yang bisa merebut hati kamu di dunia ini apakah hanya Finola Su?" "Ya," Eric Qin menjawab dengan sederhana. Kalimat ini bisa dianggap menyelamatkan nyawa Eric Qin, dan wajah Finola Su mereda dalam sekejap. "Mari kita bicara tentang apa yang bisa aku lakukan untuk kamu," kata Eric Qin. "Apakah itu membunuh atau mengambil barang, aku akan setuju." Chelen Yu di ujung seberang terdiam sesaat, dan berkata, "Aku ingin kamu melakukan 3 hal untuk aku." "Oke," jawab Eric Qin lugas. Chelen Yu melanjutkan, "Yang pertama, aku ingin kamu membuat pil mujarab yang bernama pil pemicu asmara untuk aku." "Pil pemicu asmara?" Eric Qin mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar nama ini. Chelen Yu berkata, "Semua penatua dari kediaman dewa pengobatan bisa membuatnya, dan hanya satu aku yang dibutuhkan." Eric Qin menghela nafas lega dengan segera. Karena jika kediaman dewa pengobatan bisa membuatnya, maka itu bukan masalah besar, jadi dia segera setuju. "Bagaimana dengan yang kedua?" Eric Qin melanjutkan. "Hal kedua, aku meminta kamu untuk membantu aku membunuh seseorang." Suara Chelen Yu menjadi sedikit dingin sesaat. Ini mengejutkan Eric Qin. Orang seperti dia seharusnya tidak mengalami perubahan suasana hati yang besar. "Kamu katakan," kata Eric Qin. Chelen Yu berkata dengan sungguh-sungguh, putra dari keluarga Xia Kota A, Jas Persia.
Eric Kin mengerutkan kening. Saat dia hendak berbicara, Finola Su di sampingnya menggelengkan kepalanya terus-menerus, menunjukkan bahwa Eric Kin tidak dapat menerimanya. Keluarga Xia adalah keluarga besar yang sangat berkuasa di kota A. Aku mengingatkan kamu, jika kamu membunuh Jasper Xia, kamu mungkin dalam masalah. Chen Yu berkata, tapi, aku juga memberitahu kamu jika kamu membunuh Jasper Xia, yang kamu minta aku lakukan, aku akan melakukannya. Baik, ucapan Nona Yu membuat aku tenang. Eric Kin langsung setuju. Bagaimana dengan yang ketiga? Chen Yu berpikir sejenak dan berkata, hal ketiga belum aku pikirkan. Setelah memikirkannya, aku akan memberitahu kamu. Tuan Qin, kamu seharusnya akan menetapi janji, kan? Eric Kin tersenyum, selama aku berjanji, aku akan melakukannya. Oke, istri muda ini menunggu kabar baik dari kamu. Chen Yu terkekeh 2 kali sebelum menutup telepon. Setelah telepon ditutup, Finola Su mengerutkan kening dan berkata, kamu kenal keluarga Xia? Mereka bukan keluarga biasa. Aku tidak mengerti. Eric Kin tersenyum, tapi jika keamanan kakek Su bisa dijamin, itu sepadan. Setidaknya aku bebas dan bisa kabur kapan saja, tapi kakek Su tidak bisa. Finola Su tiba-tiba membisu, dan dia merasa sedikit rumit. Bagaimana? Apakah kamu terharu? Canda Eric Kin. Idih. Finola Su mengulurkan tangannya dan memutar lengan Eric Kin, dan keduanya langsung bergelut. Setelah itu, Finola Su berbicara dengan Eric Kin tentang situasi umum keluarga Xia. Setelah pemahaman yang sederhana, keluarga Xia ini memang tidak biasa. Tidak hanya memiliki kekayaan sebanding negara, tetapi mereka juga keluarga Budo. Konon seluruh keluarga Xia dapat ditemukan 3 superior master. Dan Jasper Xia adalah putra yang paling disukai dari keluarga Xia. Tidak ada yang lain, karena bakatnya yang tak tertandingi dan karakternya yang halus. Jika kamu membunuh Jasper Xia, itu artinya memutuskan generasi keluarga Xia. Finola Su berkata dengan serius, keluarga Xia tidak akan pernah melepaskan kamu. Eric Kin berkata, jika terlalu banyak kutu, tidak takut digigit. Kamu tidak perlu memberitahu aku tentang ini. Kamu hanya perlu memberitahu aku level kultivasi Jasper Xia. Finola Su berpikir sejenak, dan berkata, Grandmaster tingkat 3. Grandmaster tingkat ketiga. Tidak layak disebut. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Orang-orang di level ini sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Eric Kin. Kamu benar-benar ingin membunuh Jasper Xia? Finola Su mengerutkan kening. Eric Kin mengangguk dan berkata dengan serius, tentu. Oke. Finola Su melihat ini dan berhenti membujuknya. Di saat yang sama, tubuh asli dia tiba-tiba membuka matanya di lapangan es Arktika. Yang mengejutkan, semua bajak laut di sekitar pulau ini menundukkan kepala di depan Finola Su. Charles. Finola Su memanggil sebuah nama dengan suara dingin. Pria bernama Charles itu segera mengambil langkah maju. Pria ini adalah pria kekar dengan penampilan galak dan banyak rambut di dadanya, seolah-olah dia belum berevolusi dengan baik. Tapi orang tidak bisa dinilai dari wajah mereka. Charles ini adalah superior master asli dengan kekuatan yang tak tertandingi. Aku ingin kamu pergi ke Provinsi Binzu untuk melindungi 1 orang, kata Finola Su pelan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.